Shalom saudaraku. Oleh anugerah Tuhan kita boleh beribadah kembali. Saya percaya hari-hari ini yang Tuhan rindukan untuk kita semakin intim lagi kepada Tuhan. Lebih dekat dari sebelumnya. Lebih mengasihi Dia lebih dari segalanya. Kami mau berkata, ya Tuhan Yesus, bahwa Engkaulah segalanya bagi kami. Yesus, lebih indah dari permata. Kasih Yesus tiada terkira, lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku. Kasih Yesus dalam hidupku. Lebih indah dari permata. Kasih Yesus tiada terkira, lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku. Kasih Yesus dalam hidupku. Haleluya, ku memujimu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu, Yesus. Lebih indah dari permata. Kasih Yesus tiada terkira, lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku. Kasih Yesus dalam hidupku. Memujimu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu, Yesus. Haleluya, ku memujimu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu, Yesus. Mari sembah. Bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Bersama-sama katakan haleluya, ku memujimu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu, Yesus. Haleluya, ku memujimu
bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu, Yesus. Hidup dalam kasih-Mu, Yesus. Hidup dalam kasih-Mu, Yesus. Tarik kami lebih dekat lagi, Tuhan. Oh Yesus, oh Yesus, panggil namanya Yesus. Kau kekasih kami, Kau dambaan hati kami, Yesus. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, Yesus. Kaulah dambaan kami, permata hidup kami, harta yang termahal yang kami miliki, takkan kami lepaskan apapun Tuhan yang menghadang kami, Yesus. Kiara lama haleluya. Ungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Ungkapkan cinta kita kepada Tuhan. Yesus, Kau segalanya. Bawa kami semakin dekat, semakin mengasihi-Mu, Yesus. Hiara maya shande, hiara maya shanda, hiara lama ya si. Hiara lama ya si. Semakin mengasihi-Mu, biar kami semakin jatuh cinta kepada-Mu ya Tuhan. Keadaan sekarang yang kami alami, yang sedang kami alami, itu membuat kami semakin dekat, semakin mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go.
love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Mari berbahasa roh bersama-sama. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Sekali lagi, your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kasih-Mu melingkupi kami. Kasih-Mu Tuhan melingkupi keluarga kami. Kemuliaan-Mu menaungi kami. Sebab itulah yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Boleh kita berikan tepuk tangan di atas kepala kita, katakan haleluya. Haleluya. Saatnya kita memuji Tuhan, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan Yesus yang hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru
setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kami bersukacita di dalam-Mu. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Katakan Yesus dahsyat, Yesus ajaib. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang ada di rumah. Ibadah ini akan dimulai, mari kita persiapkan hati kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang ajaib, Allah yang heran, Allah yang luar biasa. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang merendahkan diri kami, merendahkan hidup kami Tuhan. Kami menaikkan syukur, terima kasih atas pemeliharaan Tuhan selama seminggu lamanya dalam kehidupan kami, baik dalam rumah tangga, pekerjaan, keluarga, dimanapun kami melangkah, tangan Tuhan selalu menyertai kami Tuhan. Ibadah ini akan dimulai, Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah umat-Mu pada pagi ini dimanapun mereka berada. Mereka menonton acara ini Tuhan, lawatan Tuhan sempurna atas pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga, dan kuasa Tuhan bekerja di ibadah ini. Terima kasih, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai ini. Kami ada di bangsa ini, kami percaya pertolongan Tuhan sempurna atas bangsa ini Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah bangsa ini Bapa. Berkati pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, aparatur negara dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah Tuhan.
Tangan Tuhan menyertai mereka dalam kepemimpinan mereka, Bapa. Kami berdoa secara khusus kepada COVID-19 yang terjadi di dunia ini, terutama dalam bangsa dan negara kami. Tangan Tuhan memberkati para medis, lalukan penyakit ini Tuhan, lalukan virus ini dari bangsa ini Tuhan, sembuhkan bangsa ini dari virus ini. Terima kasih. Kami berdoa kepada gembala pembina kami beserta keempat wakil. Tangan Tuhan menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam pelayanan mereka. Rumah tangga mereka Tuhan memberkati, pelayanan mereka Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa kepada gembala rayon kami beserta kedua wakil. Tuhan menolong, menjaga, melindungi, menaungi, memberkati mereka juga. Di dalam pelayanan mereka dimanapun mereka menyampaikan isi hati Tuhan. Ada tanda mujizat, tanda heran yang terjadi Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga kepada gembala kami Tuhan, beserta wakil, Tuhan memberkati, Tuhan tolong dalam pekerjaan, tangan Tuhan menyertai, memberkati pekerjaan mereka Tuhan, pelayanan mereka diberkati Tuhan. Kemanapun mereka menyampaikan isi hati Tuhan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan ada tanda mujizat, tanda heran menyertai pelayanan mereka. Terima kasih Bapak, secara khusus Tuhan, kami berdoa kepada GBI Lenteng Agung Serengseng Sawah, setiap jemaat yang sedang mengikuti ibadah ini, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka Tuhan. Anak-anak di bangku pendidikan Tuhan memberkati, Tuhan tolong mereka semua. Kami butuh pertolongan dan campur tangan Tuhan, kirimkan jiwa-jiwa Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan di kota kami, GBI, Lenteng Agung Serengseng Sawah dan sekitarnya Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga kepada TDRP, Tuhan memberkati kota ini juga kota Depok, agar ada keselamatan di kota ini Bapa. Setiap doa yang dinaikkan di tempat ini ya Tuhan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang percaya dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan ibadah ini hanya dalam satu nama yang kudus, nama yang ajaib, nama yang heran, nama yang perkasa, nama di atas segala nama yang kami puji dan sembah, yaitu nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, mari sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, kita tahu hari-hari ini sedang terjadi pencurahan Roh Kudus di mana-mana. Ada mujizat, ada tanda heran terjadi dan kuasa Tuhan sedang bekerja. Karena itu mari kita sama-sama membacakan Pentakosta ketiga. Kita mulai. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan pemulihan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa
ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari angkat tangan kita bersama-sama dengan iman. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari berbahasa roh bersama-sama. Hiara lama ya shade, dalam mana ya sande. Dalam aku, dalam ya shade. Dalam ya so. Saudara yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, mari sembah Dia dengan berbahasa roh. Hiara lamon alamaya shandi, hiara lamaya shandi, hiara lamaya shanda. Oh, alamaya shandi, hiara lamaya shandi. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Lebih dalam lagi ya Tuhan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Mari kita satukan hati kita di dalam doa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih atas kasih anugerah-Mu yang luar biasa. Hingga hari ini Engkau pertemukan kami dalam ibadah online. Dan kami siapkan hati kami, hidup kami untuk menerima firman-Mu yang adalah isi hati-Mu sendiri ya Tuhan. Urapi kami semua, urapi setiap hamba-hamba-Mu, keluarga demi keluarga yang ada di rumah-rumah saat ini. Dalam segala apapun yang mereka kerjakan, Tuhan campur tangan dan Tuhan mengurapi saat mereka duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan,
Bahkan apabila ada jemaatmu yang sedang dalam perjalanan menyaksikan dan mendengar live streaming ini, Tuhan juga memberkati dan mengurapinya. Terpuji namamu Tuhan, urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya ini, dan kami siap menyambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya dan siap menyambut firman Tuhan, kita katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan, shalom. Senang sekali Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, penuh dengan sukacita, gairah, semangat yang luar biasa bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah saat ini, yang sedang menyaksikan live streaming pada hari ini. Kita berjumpa lagi di hari Minggu, puji Tuhan. Dan langsung kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Judul khotbah pada hari ini, saya berikan judul, Kuat Menghadapi Tantangan Kehidupan. Sekali lagi, kuat menghadapi tantangan kehidupan. Mari kita langsung buka dalam ayat firman Tuhan dari Roma 8 ayat 26 dan 28. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Puji Tuhan, kita sudah membaca ayat firman Tuhan dari Roma 8 ayat 26 sampai 29 Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dan jelas saya yakin, saya percaya Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan live streaming ini juga sudah sangat mengenal, khususnya tentu saja di Roma 8 ayat 28. Ayat yang sudah sering kita dengar, cukup populer di telinga kita. Dan hari ini kita akan membahas tidak hanya di ayat 28-nya, tetapi juga dari ayat 26, 27, 28, dan 29. Apa yang kita bisa dapatkan, pesan Tuhan yang begitu kuat hari-hari ini, tentang bagaimana supaya kita hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, menjadi kuat saat menghadapi tantangan kehidupan. Bukankah hari-hari ini kita diizinkan satu tantangan terjadi dalam kehidupan kita? Masa pandemi belum selesai, masa COVID-19 belum selesai, masih ada tahapan-tahapan berikutnya yang kita harus lakukan, termasuk protokol, baik itu di dalam rumah, protokol di jalan, protokol di kantor bagi yang bekerja, protokol bahkan di tempat-tempat ibadah, sehingga sampai hari ini masih belum banyak tempat ibadah, termasuk tentu saja gereja, yang bisa mengadakan ibadah dalam gedung gereja. Oleh karena itu, setiap hamba-hamba Tuhan, setiap pendeta, gereja, termasuk kita, GBI Lenteng Agung, hari ini melakukan satu langkah supaya tetap pelayanan pemberitaan firman Tuhan bisa dilaksanakan dan menjangkau, memberikan makanan rohani kepada setiap jemaatnya dan juga semua para pemirsa yang ada di rumah-rumah saat ini. Puji Tuhan, kita tahu bahwa hari-hari ini adalah hari yang penuh dengan tantangan. Tentu tantangannya adalah tantangan bagian daripada kehidupan kita. Oleh karena itu setelah kita membaca 4 ayat dari Roma 8 ayat 26 sampai 29, kita dapat mengetahui apa saja yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, khususnya untuk memberi kekuatan kepada saudara dan saya.
Hari-hari ini orang perlu kekuatan. Hari-hari ini orang sedang menanti-nantikan bantuan kekuatan. Apapun bentuknya. Termasuk kekuatan materi katakanlah begitu. Termasuk juga kekuatan dalam hal fisik tentu saja. Dikatakan kalau menghadapi COVID ini harus punya kekuatan imunitas. Contohnya, hari-hari ini semua orang perlu kekuatan. Yang terutama kita akan belajar sebagai anak-anak Tuhan, kita akan belajar bagaimana kita, saudara dan saya, menerima kekuatan yang original, yang asli, yang powerful dari Tuhan. Kekuatan dari Tuhan Yesus sendiri. Oleh karena itu Bapak Saudara dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan mengenai kekuatan ini? Kita lihat yang pertama dari ayat 26. Dikatakan demikian juga Roh membantu kita di dalam kelemahan kita. Garis bawahi, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri mengajar kita untuk berdoa kepada Allah. Dengan apa? Keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Garis bawahi sekali lagi kata awal ayat 26 ini. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan. Bukankah saat kita menghadapi tantangan, seolah-olah kita merasa lemah. Kadangkala fisik kita merasa lemah. Kekuatan kita sudah mulai melemah. Inilah Bapak Saudara yang kasih Tuhan, menandakan saudara dan saya benar-benar manusia, artinya yang punya keterbatasan. Oleh karena itu kita harus mengerti dan mempelajari firman Tuhan ini dan meyakini betul bahwa Roh di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus akan membantu saudara dan saya saat kita mengalami kelemahan. Terutama hari-hari ini yang membuat tekanan mental, tekanan keadaan, tekanan ekonomi yang kita semua diizinkan mengalaminya. Membuat kita merasa lemah. Baik di hadapan manusia, di hadapan keluarga bahkan, di hadapan rekan-rekan kerja. Mungkin ada saudara yang mengalami kelemahan ekonomi, kelemahan fisik, sakit Tuhan izinkan. Kelemahan mental, tekanan pekerjaan, tekanan di situasi kantor membuat saudara lemah. Tapi saya mau berkata hari ini bahwa Roh akan membantu saudara dan saya untuk kita kuat, bangkit dari sebuah kegagalan, bangkit dari sebuah kelemahan. Oleh karena itu ingat baik-baik ayat ini. Kuat yang pertama adalah kuat di mana saudara diberikan kekuatan dari Roh Kudus supaya saudara bangkit dari kegagalan, bangkit dari kelemahan. Yohanes 14 ayat 26 mengajarkan tentang kita bagaimana peran daripada Roh Kudus. Dikatakan demikian, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ingat baik-baik, Roh Kudus akan mengajar saudara dan saya, mengajar kita semua, mengajar jemaat Tuhan, mengajar gerejanya, dan juga apa? Mengingatkan. Mungkin kalau saudara diingatkan oleh manusia, oleh saudara, teman, rekan, mungkin keluarga, ya saya yakin saudara pernah diingatkan. Tetapi bedanya kalau Roh Kudus, dia tidak akan pernah lelah untuk mengingatkan saudara dan saya tentang firman Tuhan, tentang janji Tuhan. Sehingga saat janji itu datang kepada kita, masuk, Roh Kudus mengingatkan dalam hati kita, maka akan bangkit iman, maka akan bangkit kepercayaan kita. Bahkan saat kita dalam kegagalan pun, saat Roh Kudus datang mengingatkan kita, kita diberi kekuatan yang baru. Oh haleluya. Bukankah itu satu kabar gembira buat kita semua yang hari-hari sedang mengalami tantangan kehidupan. Oleh karena itu pesan Tuhan begitu kuat hari-hari ini supaya saudara dan saya kuat menghadapi tantangan kehidupan. Yang kedua, tentu kita masuk dalam Roma 8 ayat 28. Ayat yang sudah sangat populer dan saya yakin saudara sangat suka dan senang dengan ayat ini. Dikatakan demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Puji Tuhan. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jelas dikatakan di sini bahwa segala sesuatu yang terjadi, Allah turut bekerja.
Yang percaya katakan amin. Allah turut bekerja, bukan kebetulan. Bukan dikontrol oleh manusia. No. Tetapi Allah turut bekerja. Allah berdaulat atas setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Satu-satunya juru selamat kita. Allah berdaulat atas hidup kita. Oleh karena itu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, sekalipun kita menghadapi tantangan kehidupan hari-hari ini, saya mau katakan kepada saudara semua yang ada di rumah, yang menyaksikan live streaming ini, Tuhan beri kekuatan kepada kita semua untuk kita melangkah ke depan, untuk kita maju ke depan, untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Yang pertama tadi apa? Kuat untuk kita bangkit dari kegagalan, bangkit dari kelemahan. Yang kedua maju lagi. Kuat untuk apa? Untuk melangkah ke depan. Orang Kristen tidak mengenal kata berhenti, kata stagnasi, tidak ada. Berhenti artinya mundur, stagnasi artinya kemerosotan. Kekristenan berbicara tentang progresivitas, kemajuan, perkembangan, pertumbuhan. Makanya saudara dibekali, saudara diberi kekuatan oleh Tuhan untuk maju. Caranya bagaimana? Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu yang saudara dan saya lakukan. Termasuk keadaan di sekitar kehidupan saudara pribadi lepas pribadi. Jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Apalagi merasa di luar daripada rencana Tuhan. Buang jauh-jauh pikiran itu, tetap fokus kepada firman Tuhan. Bahwa yes, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Makanya Tuhan juga mengajar kepada kita Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Saudara tidak sendiri. Kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Tuhan Yesus. Dikatakan apa? Marilah datang kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ayat ini sangat membuat kita bersemangat kembali, bergairah kembali. Ternyata kita enggak sendiri. Ternyata saat melangkah ke depan kita ditemani. Bukan hanya ditemani tapi diberi kekuatan. Yang harusnya kita pikul sendiri. Dan jelas-jelas kalau kita pikul sendiri enggak akan mampu. Tetapi Tuhan katakan di sini, pikulah kuk yang kupasang. Kuk itu artinya bersama-sama saudara. Kalau saudara melihat sejarah tentang kuk dalam Alkitab, itu dipikul oleh dua pribadi. Ya, memang kegunaannya salah satunya adalah untuk berladang atau menggarap sawah. Ya, diberikan kepada ternak, apakah lembu atau sapi. Tetapi dalam konteks ini, kuk yang dimaksud Tuhan artinya membagi beban. Tuhan membantu supaya beban kita yang harus kita pikul menjadi ringan. Makanya dikatakan pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kita harus belajar, saat kita berjalan kita diajar oleh Tuhan. Puji Tuhan. Dengan kita mengerti akan ayat firman Tuhan ini, kita menjadi paham betul bahwa benar kita diberi kekuatan untuk melangkah maju ke depan. Sehingga bukan lagi kita menghadapi masalah yang kita lihat di depan, kita anggap sebuah tantangan dan kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus dan pasti kita bisa menang atas tantangan kehidupan yang sedang kita hadapi, khususnya hari-hari ini. Puji Tuhan. Yang pertama, kuat untuk bangkit dari kegagalan. Yang kedua, kuat untuk melangkah maju ke depan. Yang terakhir, dan nanti saya akan tutup dalam sebuah contoh kesaksian. Yang ketiga, Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 29 menjelaskan bagaimana saudara dan saya tetap ada dalam rencana Tuhan yang sempurna. Tetap ada di dalam pikirannya Tuhan. Tetap ada di dalam hatinya Tuhan.
Bahkan garis bawahi, saudara dan saya disempurnakan. Disempurnakan. Sampai kepada siapa kesempurnaannya? Sampai kepada gambar anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita. Oh haleluya, puji Tuhan. Saudara sudah dibawa keluar dari kegagalan, dari kelemahan. Saudara ditemani, diberi kekuatan saat melangkah maju ke depan. Dan yang luar biasa, saudara masih diberi bonus. Bonusnya apa? Saudara diberi kekuatan saat disempurnakan. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengerti semakin hari semakin dewasa dalam Tuhan, semakin mengerti. Oh, ada tahapannya ya Tuhan memberi kekuatan. Saat kita mengalami kelemahan, kegagalan, oh Tuhan tetap beri kekuatan. Saat pun kita sudah bangkit, sudah berdiri tegak, Tuhan beri kekuatan kita untuk maju melangkah. Karena godaannya banyak saudara. Bisa saja kita mencari kekuatan dari yang lain yang sifatnya semu, sifatnya sementara. Kekuatan keuangankah, kekuatan kenalan rekan-rekan kerja mungkin yang kita anggap bisa diandalkan, atau mungkin kekuatan pribadi sekalipun yang kita andalkan, padahal semuanya itu sifatnya sementara. Tapi kalau kekuatan dari Tuhan powerful, ada kuasa Allah bekerja dan terus menerus gak ada habisnya, tidak ada habisnya. Karena Allah kita Allah yang tidak terbatas, Allah kita Allah yang luar biasa. Yang percaya boleh katakan amin. Puji Tuhan. Ayat firman Tuhan mengkonfirmasi bagaimana saudara dan saya disempurnakan dalam Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Puji Tuhan. Dari dalam Tuhan mengajar, mendorong, memperlengkapi sehingga keluarlah buah perbuatan baik. Bukan sebaliknya. Bukan kita berbuat baik supaya disempurnakan. Nah, itu hukum Taurat saudara. Tetapi dalam hukum kasih karunia, Roh Kudus mengurapi kita, memperlengkapi kita, mengajar kita, menyatakan kesalahan kepada kita. Setelah itu buahnya nampak. Makanya buahnya dikatakan tetap. Situasi boleh bergoncang, tapi buahnya tetap. Saudara tetap dikenal sebagai orang yang menghasilkan buah yang baik. Saudara akan tetap dikenal sebagai orang yang terus menghasilkan buah. Puji Tuhan. Kuat bangkit dari kegagalan, kelemahan. Kuat untuk melangkah. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kuat untuk disempurnakan. Karena pada saat penyempurnaan ini juga tidak gampang. Namanya disempurnakan, kalau saudara melihat cara pembuatan, katakanlah sebuah perabotan pada saat dia dibuat. Dari awal sebuah batang pohon, dipotong, dibentuk, yang jelek dipisahkan, sisa yang bagus, masih belum selesai, dipotong lagi, dirancang lagi, katakanlah mau membuat sebuah meja saja, diukur lagi, presisinya diukur, sikunya diukur, dibersihkan, dipotong lagi sampai betul-betul bagus. Itu belum selesai. Masih di finishing lagi, diamplas lagi saudara, disempurnakan. Belum selesai juga. Masih lagi ada dempulnya begitu kalau orang furniture ya. Baru nanti dipoles dengan satu cairan yang membuat dia begitu sempurna, begitu mengkilap, begitu bagus. Sehingga pada saat dipajang, pada saat didisplay menjadi satu furniture, perabot yang mahal harganya. Kenapa? Karena sudah melihat prosesnya. Dan itu perlu kekuatan, anak-anak Tuhan perlu kekuatan pada saat disempurnakan. Kalau enggak ada kekuatan dari Tuhan, gagal. Jatuh tengah jalan, aduh enggak kuat, sudah capek. Aduh enggak kuat, terlalu berat ini saya enggak bisa menanggung. Aduh enggak kuat, tenaga saya sudah habis. Tapi ingat baik-baik, firman Tuhan berkata apa? Bahwa saudara dan saya diberi kekuatan oleh Tuhan. Mungkin secara fisik iya capek, lemah. Tetapi karena ada kekuatan dari Tuhan, kita bangkit. Kita melangkah dan terus maju untuk disempurnakan. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Puji Tuhan,
Dikatakan di sini segala tulisan yang diilhamkan Allah, artinya apa? Artinya memang kita harus baca firman Tuhan, Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Berapa waktu lalu, sekitar di awal bulan Juli, puji Tuhan, kembali secara pribadi, saya mendisiplinkan diri supaya bisa membaca firman Tuhan tiap hari, dan kembali selesai pembacaan Alkitab setahun. Bukan sebagai bangga-bangga untuk masalah angkanya, atau mau memecahkan rekor sesuatu, enggak saudara. Tetapi bagi saya pribadi, kedisiplinan untuk membaca firman Tuhan, paling tidak setahun selesai satu Alkitab, itu membuat saya semakin mengerti bagaimana firman itu mengajar saya pribadi. Membentuk karakter saya, menyatakan kesalahan kalau memang ada kesalahan, karena kita belum sempurna, sedang disempurnakan, dan juga memperbaiki kelakuan. Yang paling penting apa? Dididik di dalam kebenaran. Puji Tuhan Bapak Saudara yang kasih Tuhan, dengan apa yang sekarang Bapak Ibu pembacaannya terus berlanjut, artinya kembali dari awal ya, kembali dari nol, terus semangat supaya jadwalnya tahun depan sekitar akhir Juni mungkin diperkirakan bisa selesai lagi. Semangat lagi, maju lagi. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput saudara dan saya, menjemput gerejanya, menjemput kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan demikian saudara sedang ada dalam proses penyempurnaan, dan Tuhan datang, dan pada akhirnya total kesempurnaan itu diterima oleh gerejanya, termasuk saudara dan saya. Puji Tuhan. 3 hal Bapak Ibu kita sudah belajar bagaimana kita kuat menghadapi tantangan kehidupan. Sekali lagi, kuat menghadapi tantangan kehidupan. Jangan ada orang Kristen, anak-anak Tuhan yang orang percaya kepada Tuhan Yesus berkata, oh saya nggak mampu, oh saya lemah. Fakta, ya fisik ada kelemahan, tapi saudara harus tahu kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Kekuatannya tidak terbatas dalam hidup kita. Yang pertama, kuat untuk bangkit. Yang kedua, kuat untuk melangkah. Dan yang ketiga, kuat untuk disempurnakan Bapak Ibu. Kuat untuk disempurnakan. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan terus kita menjadi kuat apapun tantangan kehidupan yang saat ini saudara sedang hadapi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa untuk firman Tuhan pada hari ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur firman-Mu sudah mengajar kami hari ini. Urapi setiap kami, urapi telinga kami, urapi kehidupan kami sehingga kami mampu mencerna firman-Mu dan mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tahu di hadapan kami ada tantangan kehidupan, tetapi kami juga tahu, kami percaya kekuatan Tuhan sedang mengalir dalam hidup kami. Dan kami buka hati kami pada hari ini untuk menerima kekuatan dari Tuhan, menerima pengurapan daripada Tuhan, sehingga kami kuat untuk bangkit, kuat untuk melangkah, dan kuat untuk disempurnakan. Semua bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Puji Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Buka hati, buka hidupmu, siap terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Allah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, dalam anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Pertama, KUL. Bagi seluruh gembala KUL diimbau untuk mengkoordinasikan anggota KUL-nya agar melakukan ibadah KUL secara online. Untuk waktu ibadah KUL dapat disesuaikan supaya ibadah tidak terlalu lama. Kedua, ibadah online. Berkaitan dengan pandemi COVID-19 dan anjuran pemerintah dalam perpanjangan masa transisi pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta, maka ibadah raya hari Minggu GBI Lenteng Agung dilakukan secara online melalui channel YouTube GBI Lenteng Agung pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ketiga, persembahan.
Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan maupun persembahan lainnya, dapat ditransfer melalui nomor rekening Bank BCA 2910658541 atas nama GBI Lenteng Agung dan mengirimkan bukti transfer ke nomor WA 0812 9671 0878 dan 0812 9874 7285. Demikian pengumuman sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.